Halo. Nah, sekarang kita akan bikin aplikasi video call kayak gini, pakai Zego Cloud ya. Nah, di sini pembuatannya itu sangat mudah. Jadi kita akan bisa mengintegrasikan aplikasi kita dengan voice dan video call provider menggunakan Zego Cloud dengan sangat mudah. Nah, di sini contohnya kita akan coba ulangi ya. Kita akan stop, kita akan masuk ke sini, kita akan nge-call si Jondo, dan di si Jondonya kita akan masuk juga ya. Sini kita matiin mic-nya supaya nggak echoing. Nah, di sini kita call si Jondonya. Kita nge-call si Jondo sebagai Jen Smith ya. Nah, ini Jen Smith-nya kita bisa open dan close kamera. Di sininya juga si Jondo bisa open dan close kamera kayak gini. Bisa pakai kamera belakang kayak gini. Dan ya, dengan fitur-fitur seperti video call pada umumnya ya. Kita akan coba implementasi. Jadi kita akan langsung ke codingannya. Nah, sebelum ke codingannya, gue perlu jelasin dulu apa yang akan kita pakai di video ini. Yang pertama, kita akan pakai Zego Cloud. Nah, si Zego Cloud ini adalah voice, video, dan chat service provider yang sangat mudah untuk diintegrasikan ya. Di sini, kemarin gue udah pernah bahas soal chat API-nya, chat service mereka, dan sekarang kita akan implementasi voice dan video service-nya. Nah, di sini kenapa gue sebut sangat mudah? Yang pertama, di sini karena kita udah punya UI kit yang memudahkan kita untuk integrasinya. Nah, di sini kalian bisa langsung aja ke zegocloud.com product voice call dan lihat ke bawah. Nah, di sini udah ada banyak UI kit yang udah siap dipakai gitu ya. Jadi kita tinggal ngecodingnya itu minimal banget, dan cara daftarnya juga di sini kalian nggak perlu menggunakan credit card. Dan ketika daftar, kalian akan langsung dapat 1000 menit free gitu ya untuk voice call-nya. Nah, jadi kalian tinggal langsung aja daftar, nggak perlu CC, cuman perlu email aja. Nah, setelah daftar, kalian perlu buat project. Nah, buat project terus pilih video, voice, dan video call. Ikutin step-nya sampai kalian berhasil membuat project kalian. Nah, di sini kalau kalian lihat, kita punya 10.000 menit video call gratis ya. Di sini gue udah buat si projectnya, gue namain WeCall. Nah, yang kalian perlu adalah si app ID dan si app sign-nya. Nanti kalian perlu copy dan paste ke config aplikasi kalian, ke environment atau ke dalam codingannya langsung, itu gimana kalian ya. Nah, terus di sini kalian perlu config aplikasi kalian. Di sini karena gue pakai Flutter, jadi gue akan config Flutter-nya. Di sini kalian set one-on-one call karena kita akan implementasi one-on-one call. Di sini kalian bisa fitur apa aja, aktifin fitur apa aja yang mau kalian pakai. Tapi di sini ada beberapa yang premium ya. Jadi kita akan aktifin yang free-nya aja. Lalu di sini kalian bisa lihat juga di sini guidance, quick start. Nah, di sini kalian akan dapat di redirect ke halaman ini. Dokumen UI kit, call kit Flutter quick start. Nah, kalian tinggal ikutin aja cara integrasinya. Yang pertama kalian perlu menambahkan ini nih. Flutter pub.dev. Gue akan jelasin dulu tapi nanti kita akan run through bareng juga. Setelah itu, kalian tinggal panggil halamannya yang udah pre-built gitu ya, si UI kit yang udah pre-built. Jadi gampang banget untuk mengintegrasikannya. Nah, selanjutnya yang paling penting, kalian perlu juga ngekonfigurasi project kalian. Kalau Android, di sini Gradle-nya perlu disesuaikan. Terus di sini permissions-nya juga perlu disesuaikan untuk internet, untuk audio, untuk notification, dan untuk di iOS juga sama. Jadi kalian perlu konfigurasi project kalian terlebih dahulu supaya align ya si permissions dan Gradle-nya. Nah, untuk iOS dia juga sama, permissions-nya dia cuman sedikit ya. Permissions di pod file-nya kayak gini, terus di sini permissions di info playlist-nya. Dan di sini kalian perlu disable build libraries for distributions, tapi biasanya di sini udah nonaktif ya, tapi ya kalian cek aja dulu gitu. Nah, selanjutnya di sini kalian akan dapetin code sample ya. Code sample-nya akan ada di sini. Dan di sini ada banyak code sample. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini berbeda-beda tiap use case. Ada call biasa. Di sana kalian bisa masuk ke dalam room chat dan menunggu si teman kalian masuk juga. Nah, di sini ada call with offline invitations. Jadi si teman kalian akan di-invite gitu. Jadi kayak video call WhatsApp. Dan di sini ada offline with Go Router, ada group call, dan ada invitation call. Nah, kita akan implementasi yang call biasanya aja. Nah, kalian kalau misalkan pengen fitur yang lebih lanjut, kalian bisa cek langsung repository di sini. Ada banyak dan si dokumentasinya lumayan lengkap. Nah, di sini gue udah ada aplikasinya running ya. Di sini aplikasinya nggak kosongan, tapi udah ada beberapa fungsi, ada beberapa halaman ya. Nah, di sini halamannya cuma simple aja sebenarnya. Cuman ada halaman login dengan text field, dan button aja.
Dan di sini ketika si buttonnya diklik, kita akan nge-save apapun username yang kita pasang atau kita ketik di dalam si text field-nya dan di-save ke dalam local storage. Jadi kita akan identify si usernya itu simple aja menggunakan username kayak gini. Lalu kita akan push atau navigate ke dalam halaman home. Jadi ketika kita misalkan ketik username John Doe, klik login. Nah, di sini si John Doe akan di-save dan kita akan navigasi ke halaman home. Dan di halaman home sendiri, di sini sebenarnya simple aja. Di sini pertama-tama kita akan nge-get si username yang kita save di dalam local storage. Nah, di sini gue nggak pakai state management apapun, karena ya supaya simple aja ya. Kita nggak pakai state management apapun, kita pakainya set state. Nah, di sini ketika si username masih nol, kita akan show circular progress indicator. Kalau misalkan si current usernya udah nggak nol, kita akan nge-get filtered user dari user. Di sini supaya, karena kan kita pakai data dummy ya. Nah, jadi si usersnya ini, dia ada semua users termasuk si John Doe. Nah, di sini kita akan filter supaya si John Doe-nya ini hilang gitu ya. Di sini usersnya itu simple aja, cuman class, model, user dengan username, name, dan picture. Jadi kayak gini. Jadi gue punya list dummy user. Jadi kalian kedepannya kalau misalkan udah punya kontak list kalian sendiri, kalian bisa pakai langsung itu. Kalau kalian punya delegate kalian sendiri, kalian bisa juga pakai itu. Nggak harus buat dari nol. Ini kenapa gue nggak maksain buat dari nol. Jadi udah pre-built aja, kalian punya kontak list yang mau kalian tambahkan fitur video call gitu ya. Yang penting kalian punya identifier unik gitu. Contohnya di sini username. Nah, di sini untuk user modelnya simple aja kayak gitu. Lalu ketika kita udah dapetin filter user, kita akan nge-render di dalam list view. Di list view kita akan show di dalam card dengan circular circle avatar, title, name-nya, dan subtitle username-nya. Dan ketika diklik, nah di sini nanti kita akan nge-call si user-user yang ada di sini. Jadi ya simple aja setupnya kayak gitu. Lalu untuk setup si Zego Cloud-nya sendiri, kita pertama-tama perlu menambahkan ini nih, kita perlu menambahkan config JSON ini. Di sini gue pakainya itu Dart Define, jadi menggunakan JSON ya. Nah, yang kalian perlu adalah app ID dan app sign yang kalian dapetin dari konsolnya. Dari sini, dari project. Nah, di sini kalian bisa dapetin app ID dan app sign-nya. Kalian paste ke sini, terus kalian copy paste si config JSON ini menjadi config JSON biasa ya, supaya bisa diakses sama si Dart Define. Kalau kalian pakai VS Code, di sini gue udah pakai langsung. Ada tools argumen, jadi ketika kalian launch project kalian, si configurations ini dia akan langsung di-include di dalam build-nya ya. Nah, di sini karena udah include, kita bisa langsung dapetin key tadi di dalam env kita. Di dalam env ini, kita bisa tinggal dapetin konfigurasi kayak gini. Untuk base URL, kita get si base URL-nya. Untuk Zego App ID dan Zego App Sign, kita bisa dapetin juga si value-nya ya. Kita akan coba dapetin di sini kayak gini, Zego App ID, Zego App Sign, kayak gini, sign. Nah, ini di sini untuk setup si environment-nya, lalu kita akan ikutin tutorial atau dokumentasi officialnya ya. Pertama, kita perlu menambahkan Zego Cloud UI Kit Prebuild Call. Kita akan tambahkan ini. Kita coba tambahkan dari sini aja ya, public dev. Kita coba cari. Nah, ini versi sekarang 4223. Kalian tinggal pakai versi terbaru yang kalian dapetin ya ketika kalian lihat video ini. Nah, di sini kita akan tambahkan Zego video call service. Save. Kalau udah di save, di sini harusnya nggak akan ada. Oke, di sini nggak ada error. Sekarang kita akan buat halaman untuk video call-nya. Di sini kita akan buat modul baru namanya video call ya. Kita akan membuat modul baru menggunakan script yang udah gue buat juga. Di sini pakainya ini nih. Gen module. Dan kalau kalian penasaran kenapa di sini udah ada banyak pre-build, kalian bisa pakai ini. Dan di hub dan di Flutter-based project. Nah, kalian bisa clone aja Flutter-based project. Di sini gue udah setup banyak hal supaya memudahkan kalian ya.
Di sini kita akan generate script gen module video call. Nah, di sini video call-nya udah masuk ya. Udah ada data domain presentations, tapi kita akan pakai presentations-nya aja. Di sini video call kita akan pakai kayak gini. Nah, di sini si video call page kita memerlukan 3 parameter. Yang pertama itu call ID atau bisa disebut room ID-nya ya. Supaya setiap user, misalkan user A sama user B, ketika video call dia akan ada di room yang sama. Di sini bisa disebut sebagai room ID. Terus di sini user ID itu user kitanya ya. Dan username sama juga. Di sini username-nya itu user kitanya. Terus di sini ada call ID, kita pasang juga call ID-nya. Di sini app ID dan app sign yang udah kita dapetin dari si env, yang udah kita pasang di env ya. Kita ambil lagi buat signing si aplikasi kita supaya connect ke project yang udah kita buat di sini. Terus di sini konfigurasinya kita akan menggunakan one-on-one video call. Sebenarnya di sini ada banyak, ada grup video call, ada grup voice call, ada video one-on-one video, ada one-on-one voice. Tapi di sini kita akan pakainya yang one-on-one video call. Jadi karena di sini udah pre-built, kita tinggal panggil aja si widget yang udah dibuatin sama tim Zego Cloud. Jadi simple banget implementasinya itu kayak gini. Kita coba save dan kita akan langsung aja panggil si video call ini di dalam di dalam on click di tiap-tiap cardnya. Ketika diklik, kita akan langsung pertama nge-generate si room ID-nya berdasarkan username yang mau dituju dan username kita. Nah, di sini kenapa kita perlu generate? Karena pertama, kita memerlukan satu key yang unik ya. Dan ketika ada 2 user, si key-nya itu harus sama. Misalkan user A ngeklik ke user B, si key-nya itu harus A, B gitu. Dan ketika si user B ngeklik ke A, room-nya juga harus A, B gitu. Harus sama. Supaya dia nggak terpisah gitu ya, si room call-nya nggak terpisah. Makanya di sini gue akan generate, simple aja. Gue akan generate si room ID-nya berdasarkan username. Dan si username-nya ini akan di-sort. Jadi misalkan gue sebagai Jondo dan Jen Smith akan nge-call ke si Jen Smith, si room ID-nya itu akan sama. Karena di sini user A dan user B di-sorting gitu. Jadi misalkan case-nya itu Jondo klik Jen Smith, si resultnya akan jadi room underscore Jondo. Harusnya Jen Smith dulu, Jen Smith. Karena kan gua sort ya, Jen Smith dan Jondo. Kayak gini. Karena udah di sort, gua join di bawah kayak gini. Dan misalkan case-nya terbalik ya, ketika si Jen Smith yang ngeklik si Jondo, si room-nya akan sama. Nah, ini fungsi si generate room ID ini, supaya menyamakan room ID meskipun user yang ngeklik beda-beda gitu ya. Asal si usernya dia sama-sama, misalkan A Jondo, B Jen Smith, atau A Jen Smith, B Jondo gitu. Di sini untuk nge-generate si room ID-nya. Kita coba generate di sini untuk ngedapetin si room ID atau call ID-nya, dan kita langsung navigator push atau langsung navigasi ke halaman video call-nya. Call ID-nya kita pasang yang udah kita generate, atau kalian misalkan udah punya room ID terpisah di database kalian bisa juga pakai gitu ya. Di sini karena gua nggak pakai database, jadi gua generate manual di dalam front end gitu. Lebih baik sih sebenarnya kalian punya room ID di database gitu. Karena gua nggak pakai database, gue generate-nya itu berdasarkan si username-nya aja. Nah, di sini lanjut, gua pasang juga si user ID dan username-nya berdasarkan current username dua-duanya ya, karena yang gua save cuma username, nggak ada name gitu. Nah, kayak gini aja, udah simple. Ketika gua hot refresh, harusnya ini udah langsung jalan ya. Ketika kita masuk di sini misalkan sebagai Jondo, nah di sini udah ada kontak listnya. Misalkan gua mau ke si Alex99, oke, di sini missing plugin implementation. Sepertinya kita harus rerun ya. Oke, di sini gua ada yang kelupaan. Tadi kita cuman baru nge-get atau masukin library Zego UI Kit ya. Tapi di sini gue belum nge-config si iOS-nya. Jadi kita akan coba config si iOS-nya dulu ya. Di sini gue udah copy dan kita akan masukkan ke dalam pod file kita. Coba lihat pod file iOS. Di sini kita perlu masukin di dalam post install ya. Di sini ada post install, di bawah Flutter additional. Kita tambahkan konfigurasi Zego Cloud kita.
kayak gini. Kita save untuk si permissionsnya. Terus kita perlu di info list. Kita perlu tambahkan juga permissions untuk akses ke kameranya ya, supaya nggak terjadi error. Sini kayak gini. Untuk kamera descriptions-nya perlu kamera dan kita perlu microphone juga. Kita coba save. Dan kalian kalau misalkan pakai Android, kalian tinggal ikutin aja konfigurasi project-nya kayak di sini ya. Nah, di sini karena gue pakai iOS, gue akan coba langsung running ulang. Oke, nah sekarang si aplikasinya udah running ya. Mungkin akan agak sedikit lama karena kita akan mendownload si UI kit-nya. Di sini ada banyak hal yang di setup, jadi mungkin first running-nya akan lebih lama. Nah, yang penting di sini aplikasinya udah jalan, gak ada error, dan kita bisa langsung aja masuk sebagai John Doe misalkan ya. John Doe kayak gini. Nah, di sini kita akan langsung nge-call si, ya jangan si Jen Smith, kita akan coba si Alex99. Ketika diklik, dia akan langsung meminta akses ke kamera dan akan meminta akses ke mikrofon. Nah, di sini kita masih belum ada ya, karena di sini menggunakan simulator yang nggak ada kameranya. Di sini kita bisa matikan aja untuk melihat username kita. Di sini ada John Doe. Terus ada indikator ketika ngomong juga ya, berbicara juga, ada indikator si detiknya, dan di sini ada juga indikator untuk switch kamera depan belakang, mute, dan di sini untuk speaker off gitu. Nah, di sini karena sistemnya itu adalah kayak room Google Meet, jadi ketika kita masuk dia akan langsung memulai si call-nya gitu ya. Nah, untuk fitur yang lain kayak offline call atau offline notification, invitation, nah kalian bisa langsung cek aja di repository ini. Nah, di sini kita memerlukan HP satu lagi supaya bisa membuktikan bahwa si video call-nya berjalan ya. Nah, gue akan coba install di HP gue yang lain dulu. Nah, di sini gue udah install di HP gue yang asli ya, di HP fisik gitu. Jadi di HP ini gue bisa open kamera. Di sini sebagai John Doe di dalam simulator, sebagai John Doe gue akan coba nge-call si Alex99 ini. Yang di HP gue juga login sebagai Alex99. Gue akan coba agak menjauh ya supaya nggak echoing. Coba masuk ke si Alex99, di sini off dua-duanya. Kita akan coba masuk nge-call si John Doe dari sini ya. Gue akan coba. Nah, gue akan coba matiin dulu si speaker yang ada di HP, yang ada di laptop supaya nggak echoing. Dan kayak gini. Di sini kita udah bisa nge-call, saling nge-call ya. Di sini si Alex99 di sini sebagai John Doe bisa nge-call si Alex99, dan Alex99 di sini bisa nge-call si John Doe. Dan setupnya sangat mudah kan. Di sini kita cuma perlu satu ini aja. Kita cuma perlu satu widget aja, yaitu si Zego UI Kit. Yang ini nih, Zego UI Kit. Kita udah bisa langsung video call gitu. Di sini kita bisa juga off kameranya supaya dua-duanya off gitu kameranya. Terus ya simpel aja kayak gini untuk implementasi Zego Cloud untuk si video service providernya atau video call service-nya gitu ya. Jadi ya gimana? Simpel kan cara untuk integrasinya. Jadi kalau misalkan kalian punya list user kalian kayak gini, kalian pengen nambahin fitur video service, video call gitu, daripada buat dari nol, kalian bisa coba baca-baca atau kalian coba research menggunakan Zego Cloud ini, karena di sini implementasinya sangat gampang banget, cara daftarnya juga gampang banget. Yang awalnya kalian nggak perlu CC ya, jadi untuk coba-coba kalian nggak perlu CC, dan untuk si pricingnya di sini pay as you go, jadi transparan gitu ya, si pricingnya nggak akan tertipu gitu. Jadi ya kalian bisa coba menggunakan langsung Zego Cloud kalau kalian mau mengimplementasi video call untuk aplikasi kalian. Di sini kalian tinggal panggil aja kayak gini. Yang kalian perluin cuman room ID dan user ID. Sebenarnya cuman room ID. Si user ID ini kalian bisa ngasal juga nggak apa-apa. Yang penting kalian punya room ID untuk 2 user, kalian udah bisa implementasi langsung gitu ya. Mudah banget cara implementasi Zego Cloud video call service menggunakan Zego Cloud gitu. Nah, jadi mungkin itu aja untuk video ini, untuk cara membuat video call service menggunakan service kayak Zego Cloud gitu. Jadi ya, gitu aja untuk video ini. Thank you for watching and see you on the next one.